We want to work for you, Nevada. What? Then we figured you thought the connection might be unsafe. So, we believe you show your face, we show ours. What the? The main office. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Open Windows. Film garapan Nacho Vigalondo ini bercerita tentang seorang penggemar yang memenangkan kontes berhadiah makan malam dengan artis idolanya. Film yang ditulis sendiri olehnya ini terinspirasi setelah dia diminta untuk membuat film thriller yang berkaitan erat dengan internet. Dan yang paling menariknya, film ini diperankan oleh salah satunya yaitu Sasha Grey. Siapakah dia? Namun, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tayangan film dari seorang artis cantik bernama Jill Goddard. Dia menjadi salah satu artis favorit Dark Sky. Acara peluncuran perdana film tersebut ditayangkan secara live streaming. Lalu scene berpindah ke seorang pemuda bernama Nick Chambers yang sedang berada di kamar hotel. Nick adalah seorang fans beratnya Jill Goddard yang berasal dari kampung. Saking mengidolakannya, Nick membuat semacam blog khusus tentang semua yang berkaitan dengan idolanya ini. Hingga dia berhasil memenangkan sayembara makan malam dan berkencan dengannya. Namun sampai saat ini, Nick tidak pernah dihubungi pihak panitia untuk datang ke lokasi acara dan bertemu langsung dengan Jill. Dia hanya dapat menonton acara peluncuran film ini di internet. Ketika sedang menonton acara tersebut, Nick mendapat kontak dari pengguna internet yang mengaku bernama Simon Court bekerja untuk Dark Sky. Simon mengatakan kontes yang diikuti Nick itu dibatalkan sebelah pihak oleh mereka. Padahal Nick sendiri sudah jauh-jauh berangkat dari kampungnya. Bahkan untuk biaya perjalanan, emaknya terpaksa menjual kambing peliharaannya. Simon dan Nick melihat tayangan tentang pertanyaan penggemarnya tentang kasus video porno yang menjeratnya. Namun Jill membantah dia merekam sendiri adegan tersebut. Simon kemudian menyuruh Nick menarik sebuah link ke situs Dark Sky. Ternyata itu adalah kamera pengintai di tempat acara berlangsung. Bahkan Simon dapat meretas HP milik Jill Goddard, mengetahui semua isi foto, kontak, pesan, dan schedule-nya. Nick bingung kenapa dia mengirimkan semua ini kepadanya. Simon beralasan itu karena Jill sendiri yang membatalkan acara makan malam dengannya tanpa alasan. Setelah acara itu, Jill menelepon agennya yang bernama Tony Hillman. Diketahui mereka akan bertemu di Hotel Grand Wells, tepat di hotel sekarang Nick menginap. Nick disuruh untuk mengarahkan kameranya ke bagian kamar lainnya agar Simon dapat meretas dan memantau aktivitas Jill dan agensinya. Hasil screeningnya menunjukkan kamar yang tepat adalah nomor 686. Dan rencana Simon berhasil. Tony kembali menghubungi Jill untuk datang ke kamar 686. Setelah terlihat Tony berada di kamar 686 dan untuk menutupi aksinya, Nick disuruh mematikan lampu. Tiba-tiba, Nick mendapat kontak lain dari 3 orang hacker yang berasal dari Triop 1. Dia memanggil Nick sebagai Nevada. Nevada pernah menghubungi mereka, namun tiba-tiba kontak terhenti. Nick menyaksikan Jill masuk ke kamar itu dan berbicara dengan agennya. Terungkap, mereka memiliki hubungan yang spesial yang membuat Nick terkejut. Something for dinner. Jill? Jill, where are you going?
Tiba-tiba lampu kamarnya menyala. Tony sadar dia telah diintai dan datang ke kamar Nick berada. Simon langsung membantu Nick dengan meretas CCTV hotel. Nick yang gemper dan cukup bodoh ini mengikuti semua arahan Simon. Dia menyembunyikan kamera di bawah tempat tidur dan mengambil alat pengejut listrik. Saat Tony masuk, Nick langsung menyetrumnya dari belakang hingga dia pingsan. Setelah itu, Nick disuruh mengikat mulutnya dengan alat setrum yang sudah berada di kamar itu. Tiba-tiba terjadi ledakan di HP dan perangkat HP milik Nick. Dia disuruh keluar dengan membawa laptopnya saja. Nick menjadi sadar dan heran Simon sudah mempersiapkan ini semuanya. Bahkan Simon pernah masuk ke mobilnya. Ketika Nick meminta dia menunjukkan wajahnya, Simon malah menunjukkan rekaman dia telah menyetrum Tony dan mengancamnya mengirimkan video itu kepada polisi. Nick harus keluar dari hotel itu dengan petunjuk panah yang dia tampilkan. He's screaming away. Who's coming at you? 3 hacker itu kembali muncul dan kekeh mengira Nick adalah Nevada. Mereka akhirnya menunjukkan wajahnya. Pimpinan mereka adalah Pierre Da Rosa dari kelompok hacker Triop One. Dia memberikan jendela terbuka agar Nick bisa menghubunginya kapan saja. Nick dikejutkan dengan tampilan Jill yang sedang berada di apartemennya di depan komputer. Simon memaksanya untuk mengirimkan pesan kepada Jill atau dia akan membunuh Jill langsung di depan matanya. Terungkap, Simon bersembunyi di rumahnya Jill. Saat Jill menghubungi temannya yang bernama Carol, Nick langsung menghubungi Triop One untuk meminta bantuan mereka karena ada seorang hacker yang menguasai komputernya. Jill terkejut saat Nick mengirim tayangan live keadaan Tony sekarang. Saat Jill hendak menelepon polisi, Nick dipaksa mengirim pesan di jendelanya untuk meletakkan HP tersebut jika Tony ingin selamat. Nick pun dipaksa Simon untuk menunjukkan tubuhnya di depan layar komputernya, atau keadaan Tony akan mati makin buruk. Dan terpaksa tayangan dolar kuning pun terjadi. Are you kidding me? Yes, wider, of course. Finally going beyond the final frontier, huh? Like this. Ah, this is good stuff. Come over there. I'll do anything you say, okay? Saat Simon memutus aksesnya ke komputer Nick, dia meminta Jill untuk segera menutup pakaiannya. Di luar dugaan, Simon langsung menyekap Jill dan menculiknya. No! Polisi langsung bertindak cepat datang ke lokasi. Nick dan Triop One mengira Simon telah terjebak dan akan segera tertangkap dan ternyata dia berada di lokasi yang berbeda. There he is, wearing a mask, that's him. Dan yang menghubungi polisi ternyata bukan Nick atau Triop One. Saat Nick bergegas hendak ke rumah Jill, polisi mencegatnya karena polisi menemukan koordinat pelakunya di mobil Nick. Simon Court kembali menghubungi Nick. Dia sedang berada dalam mobilnya namun tiba-tiba terjadi kecelakaan. Triop One berhasil meretas kamera lalu lintas. Nick segera meluncur ke TKP namun dia tidak bisa berhenti karena polisi terus mengejarnya. Turn right on the next intersection. Where is he now? You need to turn around. Why around him? I can't stay behind him. Lose him. What did he say? Turn right. What are you doing? Turn right. Get out of the way! Okay, they're falling behind. I lost him. There's an alley 100 yards. Hingga Nick bersembunyi di sebuah gang. Simon kembali mengirim video hitungan mundur ke situs milik Nick. Dalam 30 menit, video Jill yang sedang membuka pakaiannya itu akan terpampang di jagat maya. Triop One kemudian menampilkan ruangan server komputer yang digunakan Simon untuk aksinya. That's the date of our... What is it? That's you. Shit! That's Nevada! The
Mereka menemukan lokasi keberadaan Simon. Dia menggunakan sebuah mobil dan menemukan Jill berada di dalam bagasinya. Nick dapat berkomunikasi dengan Jill setelah trio Puan meretas HP-nya. Now. Jill? Can you hear me? It's me, the guy from before. Your voice down. I'm in the truck. My hands are tied. We're following your car in the back. You can reach your hand in there and take it out. You might be... Jill berusaha memotong talinya dengan sebuah pisau. Nick mengejar Simon saat dia menyadari Nick mengejarnya. Namun polisi menghalangi aksinya. Terlihat Jill berusaha keluar dari bagasinya dan menyelinap untuk menusuk Simon dari belakang. Nick yang dikejar polisi tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga dia pingsan setelah menabrak dinding. Terungkap, Nevada yang mereka maksud telah ditembak oleh Simon Court. What the fuck? Who is I just killed Nevada. Kemudian dia mengambil alih ruangan servernya. Saat tersadar, Simon menunjukkan wajah aslinya di depan Nick. Tersisa waktu kurang dari 1 menit, video itu akan tersebar. Simon kemudian menembak Nick. Jill terlihat sedang disekap di sebuah lokasi. Goddard, our program to detonator is synchronized with the counter on this website, which you can see right here. Leave right now, she lives. If you stay... Simon memanipulasi pengguna internet bahwa Jill telah tewas dalam ledakan. It later. I'm recording it. I've been recording everything. Everybody will see it. They'll know what I did for you. Do you want to know how many people left the website? How many feared for you? I'm sorry. Not even 10% of the bastards. Saat Simon melepaskan ikatan Jill dan hendak merekamnya, Jill membantingnya dengan tripod. Namun usahanya untuk kabur telah gagal. Tiba-tiba, seseorang menghubungi Simon bahwa Nick masih hidup. It's pathetic enough that you went to all this trouble to meet a movie star. Now I'm hanging up. I'm trying to help you out. What? I don't care if they kept your face. What? You mean Nick? Nick's dead. Nick's alive, you But... Move, you dumb shit! Terungkap, Nevada sang raja hacker yang ditembak ternyata masih hidup. Dia merubah wajahnya menjadi Nick Chambers, merencanakan semua ini untuk memburu kembali Simon Court. This is the real Nick Chambers. Don't worry, he's okay. Nevada masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru. See this? I might already be saving her. This recording is the only way I can... Kemudian Nick asli yang berada di belakang mobilnya diperlihatkan. Polisi datang ke lokasi ini. Nevada segera membebaskan Jill. Ledakan terjadi di gudang ini. Simon tidak bisa keluar dari tempat ini. Dia tewas di dalamnya. Jesus Christ! Please, open the door. Jill, please, you need me! Nevada kembali ke dunia digitalnya dan Jill Goddard akan menghilang untuk selamanya. Oh my god. All of my favorite movies? Don't worry, I can get us out of here. Karena video bugilnya itu telah tersebar di dunia maya dan semua orang mengetahui dia telah tewas dalam ledakan. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Open Windows ini? Salah satu hal yang menarik dalam film ini yaitu twist pada akhir di film ini, dan juga desain serta pengambilan gambar pada jendela-jendela yang terbuka di laptop nih.
Meskipun tidak semua orang paham akan maksud dari jendela-jendela tersebut, kecuali orang-orang yang memang menggeluti bidang perkomputerisasian, banyak juga hal-hal yang terjadi tanpa adanya penjelasan yang pasti terhadap adegan-adegannya. Open Windows benar-benar menggambarkan keadaan di era saat ini yang dimana orang tidak dikenal di internet dan kurangnya privasi dari artis menjadi sangat nyata. Seperti itulah cerita dari Open Windows, tapi tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.